Bagaimana Magellan memulai ekspedisi keliling dunia tahun 1519? Di balik keberaniannya, ada ambisi yang terbentur penolakan dan rencana rahasia yang sangat berbahaya. Mari kita lihat bagaimana rencana gila ini dimulai. Kita berada di awal abad ke-16, di mana Eropa sedang terobsesi dengan satu hal, rempah-rempah. Cengkih dan pala dari Kepulauan Maluku adalah komoditas paling mewah yang bisa menentukan kekayaan sebuah kerajaan. Saat itu, dunia terbagi dua melalui perjanjian Tordesillas, di mana Spanyol dan Portugal saling mengklaim wilayah belahan bumi barat dan timur. Masalahnya, jalur timur melalui Tanjung Harapan sudah dikuasai penuh oleh Portugal. Spanyol merasa terpojok dan sangat membutuhkan jalur alternatif untuk mencapai Maluku tanpa harus melewati wilayah Portugal yang dijaga ketat. Tekanan politik ini menciptakan suasana kompetisi yang sangat agresif, di mana kegagalan berarti kehilangan peluang ekonomi yang masif bagi mahkota Spanyol. Ferdinand Magellan bukanlah orang Spanyol, melainkan seorang bangsawan rendah asal Portugal yang merasa dikhianati oleh rajanya sendiri. Manuel I. Magellan memiliki pengetahuan navigasi yang luas dan sebuah keyakinan kuat bahwa ada jalan pintas menuju Asia melalui ujung selatan benua Amerika. Karena tidak mendapat dukungan di tanah airnya, ia membawa rencananya ke musuh bebuyutan Portugal, yaitu Raja Charles I dari Spanyol. Posisi Magellan saat itu sangat rentan karena ia dianggap pengkhianat oleh bangsanya sendiri. Namun, bagi Raja Charles, Magellan adalah aset berharga yang bisa memberikan keuntungan strategis. Dengan dukungan finansial dari Spanyol, Magellan mulai menyusun armada yang terdiri dari 5 kapal tua yang diperkuat, namun ia harus memimpin awak kapal yang sebagian besar tidak mempercayai kapten berkebangsaan Portugal ini. Keputusan untuk berangkat pada September 1519 adalah pemicu dari segala kekacauan yang akan terjadi. Magellan tidak sekadar berlayar, ia mengklaim bahwa ia tahu persis di mana letak selat rahasia yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik. Padahal, kenyataannya saat itu tidak ada peta yang bisa membuktikan keberadaan selat tersebut. Semua hanya berdasarkan spekulasi dan catatan navigasi yang tidak lengkap. Keberangkatan ini mengubah status Magellan dari seorang pemimpi menjadi pemimpin ekspedisi resmi. Namun, beban ini justru memperberat tekanannya, karena jika ia gagal menemukan selat tersebut, ia tidak hanya kehilangan dana, tetapi juga nyawanya. Ketidakpastian jalur inilah yang mulai menanamkan benih keraguan di antara para kapten kapal Spanyol yang berada di bawah komandonya. Ketegangan meningkat tajam saat armada mencapai pesisir Amerika Selatan. Para kapten Spanyol mulai mempertanyakan keputusan Magellan yang terus bergerak ke selatan, menembus cuaca dingin yang ekstrim dan badai yang menghantam kapal mereka. Mereka merasa Magellan hanya sedang memutar-mutar kapal tanpa tujuan yang jelas, sementara persediaan makanan mulai menipis secara drastis. Kondisi ini memuncak pada pemberontakan terbuka di pelabuhan San Julian. 3 dari 5 kapal mencoba mengudeta Magellan, menganggapnya sebagai agen Portugal yang sengaja menyesatkan mereka. Magellan merespons dengan tindakan yang sangat keras dan cepat untuk memadamkan pemberontakan tersebut demi mempertahankan otoritasnya. Eksekusi dan pengasingan terhadap beberapa pemimpin pemberontak menjadi peringatan bagi awak kapal lainnya bahwa tidak ada ruang untuk pembangkangan. Setelah melewati masa-masa kritis pemberontakan, momen penentuan terjadi pada Oktober 1520. Setelah berbulan-bulan mencari di sepanjang pantai yang berbatu dan berbahaya, Magellan akhirnya menemukan celah sempit yang berkelok-kelok di ujung selatan Amerika. Inilah yang sekarang kita kenal sebagai Selat Magellan, sebuah jalur yang sangat sulit dinavigasi namun menjadi kunci utama untuk keluar dari Atlantik. Keberhasilan menemukan selat ini mengubah arah sejarah secara nyata. Keraguan para awak kapal seketika berubah menjadi harapan, karena mereka akhirnya benar-benar masuk ke perairan baru yang belum pernah dimasuki oleh orang Eropa. Namun, saat mereka keluar dari selat tersebut, mereka justru menghadapi tantangan yang jauh lebih mengerikan. Sebuah samudra yang sangat luas, tenang, dan tampak tidak ada ujungnya. Magellan menamai perairan luas itu, Mar Pacifico, atau Lautan Tenang. Namun, ketenangan ini adalah jebakan mematikan. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan berlayar tanpa melihat daratan, menyebabkan awak kapal menderita kelaparan hebat dan penyakit skorbut yang mematikan. Mereka terpaksa memakan kulit kayu, serbuk gergaji, bahkan kulit sapi yang melapisi tiang kapal untuk bertahan hidup. Klimaks dari perjalanan ini terjadi saat mereka akhirnya mencapai Filipina pada tahun 1521. Alih-alih hanya berdagang,
Magellan terlalu jauh masuk ke dalam politik lokal dengan mencoba mengkristenkan penduduk setempat dan terlibat dalam konflik antar suku. Keputusan ini membawanya ke pertempuran Mactan, di mana ia berhadapan dengan pemimpin lokal bernama Lapu-Lapu. Di pantai Mactan inilah, sang pemimpin ekspedisi yang ambisius itu tewas terbunuh, bahkan sebelum ia bisa mencapai tujuan utamanya di Maluku. Kematian Magellan meninggalkan lubang kepemimpinan yang besar dan kekacauan di antara awak yang tersisa. Dari 5 kapal yang berangkat, hanya sedikit yang bertahan. Juan Sebastian Elcano mengambil alih komando atas kapal Victoria, satu-satunya kapal yang akhirnya berhasil mencapai Kepulauan Maluku dan memuat rempah-rempah yang mereka cari sejak awal. Namun, perjalanan pulang menjadi perjuangan yang berbeda. Elcano memutuskan untuk tidak kembali lewat jalur yang sama, melainkan terus berlayar ke arah barat melintasi Samudra Hindia dan mengitari Afrika. Perjalanan ini adalah pertaruhan terakhir yang sangat berisiko karena mereka harus menghindari patroli Portugal. Pada September 1522, hanya 18 orang dari sekitar 270 kru awal yang berhasil kembali ke Spanyol, membawa muatan cengkih yang sangat berharga. Ekspedisi ini memberikan bukti empiris paling kuat bahwa bumi itu bulat dan semua samudra di dunia saling terhubung. Perjalanan ini menghancurkan persepsi lama tentang ukuran dunia dan membuka peta baru bagi navigasi global. Meskipun Magellan sendiri tidak pernah menyelesaikan putaran penuh, visinya adalah motor penggerak yang mengubah sejarah geografi manusia selamanya. Makna dari perjalanan ini bukan sekadar tentang penemuan jalur baru, tetapi tentang harga yang harus dibayar untuk sebuah ambisi. Ribuan kilometer laut yang tak terjamah ditukar dengan nyawa ratusan pelaut dan ego seorang pria yang ingin membuktikan dirinya. Ini adalah pengingat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan seringkali lahir dari kombinasi antara keberanian yang ekstrim dan rasa putus asa yang mendalam. Jika kalian berada di posisi para awak kapal saat itu, apakah kalian akan tetap mengikuti Magellan meski tidak ada peta yang pasti? Atau kalian akan memilih memberontak demi keselamatan nyawa kalian sendiri? Apakah ambisi Magellan untuk menguasai rempah sebanding dengan hilangnya ratusan nyawa dalam pelayaran ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.